Tapi ternyata dibikin generasi anak band ini ada 800 band daftar dan mereka juga masih semangat. Berarti kita balik lagi jadi anak band, guys. Yang bikin kita beda, kita bawain yang pasti genre kita rockabilly. Iya. 3 vokal, gitar, bass, drumnya nyanyi semua. Kita pakai kontrabas dan drummer kita berdiri. Kayaknya lebih galak lagi. Jadi guru terbaik kayaknya lebih harus di Wow, nge-grow ya Dan. Gitu. Musik yang organik tapi lebih mungkin lebih anget lagi di panggung, terus mungkin harus ngulik stage act-nya lagi, terus khas kita udah ada trompetis. Strength kita tuh ada di pembawaan suasananya sih. Oke. Ya, jadi kita mainin mood lagunya, mainin mood penonton. Yang dinamikanya tuh bener-bener kayak dari bawah dulu, pelan-pelan, lama-lama climax-nya jadi Oke. dar. Jadi gue akan jawaban aman. 4-4-nya jagoan gue. Welcome back, it's Opal Bustertainment. Hari ini barengan sama Willy Winarko. Dis kita sekarang cukup penuh ya, karena untuk hari ini kita punya peserta dari sebuah ajang pencarian bakat yang bisa dibilang luar biasa gokilnya. Mungkin kita bisa melihat di sini ada anak-anak band dari berbagai genre dan kita bakal ngobrol-ngobrol langsung bersama peserta dari generasi anak band. Halo, halo, halo. Yes, ada pesertanya, ada juga jurinya di sini. Nyempil. Oke. Mungkin pertama-tama sebelum kita mulai, boleh perkenalkan diri dulu buat Opal Gang yang lagi nonton, gitu kan ya. Ini dari perwakilan dari setiap band, boleh dipersilahkan satu-satu. Gua Ino dari Ceplus Rockabilly, vokalis dan gitaris. Nice, oke. gue Dadan dari Muse Afir sebagai vokalis. Aha. Gue Ignas dari Manusia Bicara sebagai vokalis. Gue Fabio, vokalis dari Perantaranya. Oke, nice, Bang. Ya, oh iya, Apa kabarnya nih ya? saya Rama, band saya namanya Niji. Oh iya, itu Masuk bandnya audisi juga. Iya, masuk audisi juga ya. Audisi juga ya, bener. Tapi waktu itu gue inget kan ngomongin tentang generasi anak band ini, ada banyak banget band-band yang bisa dibilang ngumpul kayak apa ya, kayak lebaran gitu ya jatuhnya ya. Berbagai genre, berbagai aliran musik kita dijadiin satu di sini. Pertama-tama gue pengen nanya sama peserta-peserta yang sudah hadir di situ, kenapa sih kalian akhirnya milih untuk gue pengen nih ikutan generasi anak band atau Gapfest ini? Mungkin dari boleh silakan. Oke, silakan. Ino. Kalau dari kita Ceplus Rockabilly, awalnya iseng-iseng sih. Ya, oke. Iya, awalnya iseng-iseng lihat website Gen FM, Aha. ada ajang pencarian bakat di seperti band gitu ya. Iya. Ya udahlah kita submit aja gitu loh. Oke. Jadi akhirnya ibaratnya boleh lah gitu ya. Iya, kita boleh gas lah, aja coba-coba lah ya. Oke, coba-coba. Ternyata Ternyata masuk nih. ya bisa kan? sampai sejauh ini gitu loh. Alhamdulillah. Kaget banget sih. Mungkin yang lain. Kalau dari gue awalnya tuh ngelihat dari Reels Instagram Oke. juga Oh, sama. dari Reels malah. Nyoba-nyoba. Awalnya tuh ngirim video dulu. Ngirim video ternyata nggak ada respon. Akhirnya ngelihat Reels selanjutnya walking audisi di Oke. Bekasi Bajawa. Akhirnya kita ngikutin. Oh. Itu deket juga kan dari rumah daerah Oh Bekasi siap. juga. Karena deket Ya. enak gitu ya. Iya deket kan. Nice. Jadi, ya Oke, udah, boleh Udah deket silakan. enak masuk lagi ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Mantap. Kalau Manusia Bicara waktu itu yang submit vokalis keyboardisku. Itu Oke. sebenarnya iseng juga sih sama. Terus kayaknya dia tuh nggak info juga, dia submit aja sendiri gitu kan. Iseng, terus tiba-tiba ini walk-in audition di Bajawa Kemang waktu itu. Oke. Waktu itu taunya H-2 apa H-3 gitu, jadi Siap. lumayan panik. Ternyata puji Tuhan sampai sejauh ini. Oke, terakhir deh. Kalau dari Perantaranya emang kita waktu itu lagi pengen banget manggung. Kayak gabut, aduh nggak ngapa-ngapain nih udah seminggu 2 minggu. Iya. Ngeliat ada ini, coba aja lah sekalian hitung-hitung kita manggung kan. Iya. Taunya Yes. Apa sih? Yes. Semuanya nggak sengaja ya. Iya. Tapi masuk semua loh. Alhamdulillah ya emang ya rezeki anak soleh gimana gak jauh-jauh. Kalau lo Bang Ram sebagai juri juga ngelihat teman-teman yang sudah hadir di sini, lo ngelihatnya kayak gimana nih? Mungkin secara kualitasnya, secara what they bring to the table gitu. Kalau bisa dibilang menurut gue ini mereka ini masih
masih ada challenging tantangannya karena kan di era sekarang kan fasilitas kayak platform banyak gitu terus kalau recording bisa di rumah tapi mereka memilih untuk ikut kompetisi. Nah itu tuh yang menurut gue challenging kan. Betul. Jarang-jarang karena lu setiap hari ada 6.000 rilisan gitu tapi mereka memilih untuk ikutan si generasi anak band ini dan sejauh ini gue udah 3 kali kita ketemu ya sama ini 4 kali. Itu sih mereka udah punya karakter sendiri udah luar biasa sih. Nice. Masing-masing kayak Ceplus Rockabilly, terus juga Musafir, Manusia Bicara sama perantaranya mereka udah punya karakter yang kuat. Oke. Boleh cerita gak kalau lo ngelihat dari juri dulu nih ya, dari masing-masing band lo ngelihatnya apa sih kekuatan dari mereka gitu? Beda-beda ya. Kayak Ceplus Rockabilly, gue baru melihat ada band Rockabilly dari Depok. Kita taunya dari Bali. Ini dari Depok, 3 orang tapi dengan skill tinggi. Terus mereka di challenge untuk mengaransemen lagu-lagu yang udah ada gitu dan mereka punya warna sendiri dan hasilnya gila sih. Nice. Gokil. Oke. Kalau dari Musafir dari si Dadan nyanyi sama instrumen mereka masuk, gue bilangnya waktu itu magical ya. Ya kan? Ada ajaib aja gitu, punya karakter yang ajaib gitu. Kalau Manusia Bicara dari nyanyinya tuh udah enak bikin adem gitu. Iya. Dia enak buat didengerin buat kalau kita lagi mungkin pusing ya. Mereka bisa mengaransemennya secara pop retro zaman dulu juga ya. Kalau perantaranya mereka nih kayaknya udah punya karakter sendiri karena denger emang lo udah punya album juga ya. Iya, kita udah ada album. Jadi ini dia udah punya ciri khas sendiri juga sih gitu. Nice. Jadi masing-masing ada kekuatannya sendiri gitu kan ya. Kalau buat dari peserta-peserta yang sudah ada di sini, lo nervous gak sih bentar lagi lo ya ibaratnya lo kolaborasi sama band-band papan atas, lo juga sekarang lagi di karantina gitu kan, bentar lagi udah mau final. Rasanya gimana deg-degannya mungkin dari perantaranya gitu? Deg-degan banget sih, nervous banget pastinya. Awal apalagi kayak sebenarnya tuh nggak kerasa waktu itu nggak kerasa. Kayak manggung tiba-tiba kayak udah tinggal segini nih, ntar Sabtu udah terakhir gitu. Nah itu tiba-tiba aja tuh yang tadinya kita masih kayak udah take it slow aja, aman kita pelan-pelan. Tiba-tiba kayak waduh. Udah tinggal segini, udah deg-degannya makin kenceng lagi. Iya. Persiapannya gimana? Persiapan kalau dari perantaranya sih sudah cukup aman. Kita udah nge-explore lagu lagi, nge-explore sound yang penting. Terus bikin, kan challenge-nya kalau untuk yang final tuh bikin intro kan. Intro udah kita konsepin sama lagu original bakal kita bawain. Siap. Tidak sabar untuk menonton. Kalau dari Manusia Bicara gimana? Dari Manusia Bicara, untungnya untuk final besok bawain lagu yang favorit kita pribadi juga. Single kedua kita Kisah Tuhan Puan. Dan kayak yang terakhir Mas Iga bilang, jangan main aman. Jadi kita pengen kasih gitu. Iya benar. Jangan main aman. Iya. Mungkin dari Musafir. Kalau dari Musafir kemarin tuh sempat latihan juga sama Stereo Wall. Awalnya latihan deg-degan, maksudnya deg-degan tuh sama artis loh gitu, latihan bareng gitu kan. Tapi ternyata di luar dugaan, mereka ramah gitu. Yaudah ayo kita nyanyi bareng, kita kayak nge-jam aja gitu. Dan alhamdulillah udah ketemu kan, maksudnya jalurnya konsepnya seperti ini gitu. Ketika nanti pas kolaborasi gitu. Terus buat intro juga alhamdulillah udah ketemu sama lagu Guru Terbaik itu udah aman insyaallah. Bisa ngasih yang terbaik buat teman-teman semua. Terakhir nih dari Rockabilly nih. Dari Ceplus sih kurang lebih sama ya. Pasti kita udah mempersiapkan yang terbaik. Evaluasi dari kurangnya kita yang kemarin, dengerin apa kata juri yang masukan, dan udah coaching juga sama Kang Capung dari Java Jive. Ya tinggal selebihnya kita eksekusinya aja. Oke. Yang di atas nih berarti. Doa-doa gitu ya. Aduh, mungkin balik lagi ke Ceplus Rockabilly nih. Gue pengen nanya juga. Kan lo kan udah sebulan nih ya, udah workshop, udah di karantina gitu. Itu ngapain aja sih kalau boleh tahu? Karantina udah banyak banget sih kegiatan ya. Udah bingung. Apa dulu nih? Breakfast, berenang. Workshop juga, coaching sama Kang Capung banyak insight juga ke kita, banyak belajar gimana caranya bikin karya, gimana caranya
di dunia industri sekarang tuh kayak gimana, label tuh seperti apa, kayak gitu sih kita. Oke, jadi gimana Dan tuh? dapat buku juga dari Kang Capung yang 1001 cara, apa sih judulnya tuh? 1001 cara untuk rekaman. Untuk rekaman. Oke, banyak tuh ya berarti banyak upskill yang dilakukan gitu kan. Kalau mungkin dari kalian sendiri apa yang kalian dapetin selama 1 bulan nih? Kita sih udah pasti itu kita bonding antar band juga terjalin banget karena emang biasanya kan kita kalau misalnya pulang habis kegiatan pulang nyampe hotel lu jam 10 habis itu kayak pengen ngerokok dulu ngerokok bareng nongkrong dulu jadi ngobrol-ngobrol sharing-sharing kayak gitu tiap hari tuh Oke. Kayak gitu abis itu ya apa ya kalau kita ke kantor apa kantor musika kantornya kantor video visit jadi ya kita tahu juga gimana sih ini orang-orang tuh ngapain sih kerjanya gitu. Oke, berarti ini terjun langsung juga gitu ya kemana-mana. Kantor Opal belum ya? Oh, kantor ini kantor Opal. Ini kantor Opal. Lagi jalan nih. Ini mau ke kantor Opal berarti ya? sedang. Gitu. Mungkin ada tambahan dari manusia bicara gitu. Seru sih, selain bonding antar band sebenarnya balik lagi bonding antar kita sendiri personal masing-masing band itu tuh penting banget, seneng banget juga sebenarnya karantina ini jadi bisa saling apa ya tukeran 4 kepalanya nih lebih deep lagi terus apa ya seneng banget juga dapat sesi sama Kang Capung itu karena lebih detail kayak masing-masing instrumen nih harusnya kalian lebih ini lagi yang ini kayak powernya dikurangin dikit kayak gitu-gitu jadi pemorsian itu yang ternyata ngaruh banget gitu mungkin kita bisa sampai di titik sekarang gitu. Oke, ini kan dari tadi kayaknya semuanya kompak gitu ya, ketemu bareng, nongkrong bareng gitu. Tapi masa nggak ada nih kompetisinya? Wah, gue pengen lebih baik dari band yang sebelah gitu. Ini kan tinggal berempat ada slacknya gak? Gue penasaran. Gue juga kan tiap hari bareng. Itu dia. Masa gak ada slacknya sih pengen kompetisi? tahu gitu gue. Dari Musafir gimana nih kalau ngeliat itu? Selek. Bisa sekarang juga bisa selek. tapi enggak. Tapi ya yang Bang Rama bilang waktu itu kemarin ya. Musuh terberat itu adalah diri kita sendiri. Yes. Gitu sih. Kalau saingan mah nggak ada sih sama semuanya belajar kita sama-sama belajar gitu. Dia memahami kata-kata gue kemarin berarti. Apa tuh emang kemarin itu? Kayak musuh kita tuh diri kita sendiri. Oke. Gitu. Berarti dia bener jawabannya hari ini. Nah, masuk poin ya. Masuk poin nih jawab. Bisa. Aduh, tapi balik ke Bang Ram nih. Kalau ngelihat generasi anak band 800 orang yang daftar gitu. Bukan 800 orang, 800 band. Iya, gitu. Gila banyak banget. Lo ngelihatnya kayak gimana tuh? Gue ngelihatnya sih antusiasmenya ternyata masih banyak gitu. Di sekarang yang industri kalau kita lihat lebih banyak menonjol solo-solo gitu ya. Iya, betul. Ya kan lebih banyak cenderung solo wanita, solo laki-laki gitu. Tapi ternyata dibikin generasi anak band ini ada 800 band daftar dan mereka juga masih semangat. Berarti kita balik lagi jadi anak band, guys. Saatnya kita berjaya. Benar. Iya. Tapi lucu juga nih karena emang kalau mungkin let's say 10 atau 15 tahun lalu gitu itu semuanya kayaknya band semua gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih berwarna gitu. Mau itu ada band, mau itu ada solois, mau itu musiknya juga berbeda-beda gitu ya. Benar. Kalau lo ngelihat sebagai musisi tuh ada festival kayak gini tuh gimana? Gue sih sebagai musisi senang banget ya. Senang banget bisa ngelihat peserta-peserta ini juga teman-teman yang udah kepilih ya. Dan gue jatuhnya kayak kemarin gue bilang pas pertama kali jadi judges dipilih, gue di sini nggak mau menjudge sebenarnya, pengen melihat performance mereka gitu. Dari awal gue bilang jangan lupa lo senang-senang, tapi emang packagingnya kompetisi pasti ada yang lolos, ada yang enggak. Tapi jangan sampai yang nggak lolos menyurutkan lo untuk ngeband gitu. Ini hanya satu dari banyak kompetisi gitu. Betul. Jadi nggak harus juga lo lolos kompetisi, di luar lo nggak lolos, lo berarti jangan nggak ngeband juga gitu. Jangan padam gitu. Gitu bener, sih bener. gitu. Kalau ngelihat ininya kayak regenerasinya gitu gimana tuh? Justru gue kaget gitu. Kayak kemarin mereka perform tuh udah jadi banget gitu. Kalau kayak ibaratnya mungkin fasilitas untuk reference lebih gampang dilihat lah ya. Bisa lihat di YouTube, terus nanya teman lebih banyak. Udah gitu untuk instrumen atau alat juga
lebih banyak juga untuk cara-cara tahu belajar gimana caranya untuk bikin aransemen atau mengcover juga ada juga. Jadi menurut gue mereka mempelajari itu dan hasilnya ya seperti ini sih. Nice. Menurut gue gokil. Oke. One of the best. Amin. Kalau gue nanya lagi ke para peserta gitu, ini kan sebentar lagi berarti udah masuk final gitu kan. Kalau pastinya kan kalian punya strike-nya tersendiri gitu ya masing-masing. Mungkin boleh nggak kasih tahu buat Opal Gang juga gitu. Kalian kalau bisa memandang diri sendiri juga gitu ya, kayak introspeksi gitu. Apa sih kekuatan dari band kalian dan apa yang mau ditonjolkan nanti pada saat di final nanti? Mungkin boleh silakan satu-satu. Oh gue. Oh kalau dari Ceplus sendiri sih yang bikin kita beda, kita bawain yang pasti genre kita rockabilly. Iya. Terus kita 3 vokal, gitar, bass, drumnya nyanyi semua. Lalu kita pakai kontrabas dan drummer kita berdiri. Mainnya berdiri. Iya. Beda tuh ya. Sangat beda. Itu sih kalau dari Ceplus. Oke, siap. Boleh silakan tadi. Musafir. Kalau dari Musafir sendiri kayaknya lebih galak lagi kali ya. Lebih galak Kayaknya ya. lebih galak lagi karena kemarin tuh sempat letoy karena emang challenge juga Oke. harus dirubah, jadi di guru terbaik kayaknya lebih harus di berarti pokoknya masih siap. Ngegrol kayak ini nanti. Oke. Ngegrol ya Dan. Kita akan melihat. Silakan. Dari Manusia Bicara apa ya, kita sebenarnya pengen ngulik lagi gimana supaya musik yang organik tapi lebih apa ya, mungkin lebih anget lagi di panggung. Terus mungkin harus ngulik stage act-nya lagi gimana bareng-bareng. Terus khas kita udah ada trompetis gitu juga. Oke. Jadi ya we'll see. Alright, we'll see. Oke, last nih. Kalau dari penantaranya menurut gue strength kita tuh ada di pembawaan suasananya sih. Oke. Ya, jadi kita mainin mood lagunya, mainin mood penonton yang dimana dinamikanya tuh bener-bener kayak dari bawah dulu, pelan-pelan, lama-lama climaxnya jadi dar. Tenggelam tuh orang-orang tuh di sana. Oke. Dan pastinya kalau Bang Ram sendiri juga ngelihatnya. Lo punya jagoan gak dari 4 ini? Gue tahu tuh kartu pertanyaan trufnya akan keluar. Jadi gue akan jawaban aman. 4-4-nya jagoan gue. Ini udah masuk final. Iya gak. Mereka yang terbaik berarti. Oke, siap. Aduh. Tapi gue ada pesan buat mereka. Oke. Kembali lagi, lo perform, jangan lupa lo bersenang-senang untuk diri kalian sendiri. Yang pasti kalau latihan, kalau misalnya udah aransemen segala macam, pasti gue udah yakin mereka udah siap. Tapi tinggal mentalnya sama jangan lupa untuk senang-senangnya sih gitu, karena lo jangan lupa manggung itu bukan aja menghibur orang, tapi lo juga harus terhibur sama diri lo sendiri. Nah itu yang paling penting, ya nggak? Iya benar. Ibaratnya kalau lo nggak senang gimana mau nyenengin orang-orang gitu ya. Gitu. Nice. Wah ini pecah banget deh. Semoga sukses semua untuk semua peserta hari ini gitu kan. Mungkin kalau biasanya kan kalau di radio tuh kan atau mungkin kayak kalau di podcast lo kan ngepromosikan sebuah lagu gitu kan ya jatuhnya. Kalau sekarang kan ibaratnya lo mempromosikan diri sendiri untuk orang-orang menonton lo besok gitu ya. Boleh gak nih kalau lo satu-satu mempromosikan band lo satu-satu dan kenapa teman-teman harus menonton Gabfest dan Generasi Anak Band? Mungkin satu-satu. Oke. Aduh gimana ngomongnya? Media training bro. Gak apa-apa bro. Oke. Buat kalian semua, kalian harus banget nonton GAB Fest tanggal 2 Desember 2023 di Taman Kota Peruri, karena bakal ada musisi-musisi keren yang bakal manggung. Ada Malik The Essentials, ada Drin, ada Okai, Bara Suara, banyak deh. Dan saksikan juga perantaranya di final Generasi Anak Band. Karena emang apalagi gue harus ngomong apa lagi. Karena udah pokoknya emang keren deh tuh festival. Coba. Udah gak ada yang gak keren di situ. Oke. Gas. Silakan. Kenapa harus nonton Gabfest? Karena itu tadi keren semua isinya. Tapi kenapa harus nonton Manusia Bicara? Karena yang lain musiknya udah berisik, kita doang yang tenang gitu. Jadi kayak mulai mana? Paling slow, tapi dia tup langsung. kita doang yang adem. Jadi dari
berisiknya mereka kalian berteduh dalam manusia wicara. Wih, Thank you. gong. Sedap. Silakan. Ya. Kalian jangan lupa nonton GAB Fest tanggal 2 Desember 2023 di Taman Kota Peruri. Dan saksikan juga kita Musafir yang pastinya enggak slow-slow, harus berisik, harus joget, harus headbang pastinya ya. Jangan lupa, dan tiketnya juga murah, cuma 98.700. Yes. Di tiket.com. Makin mantap. Oh iya. Ayo, tambah briefing. Kenapa harus nonton GAB Fest? Karena tiketnya ada di tiket.com gitu ya. Iya. Harganya. Konfirmasi. Bisa. Nanya dulu. Harganya 98.700. Penampilan semua anak band, nggak ada yang solois. Iya. Semuanya anak band. Kenapa harus nonton Ceplus dan dukung kita di GAB Fest atau Grand Final? Karena musik Ceplus yang bikin kalian joget. Oke. Siap. Yang lain nggak bikin joget. Oke. Mantap. Mungkin dari perwakilan juri juga nih, Bang Ram. Mungkin boleh kasih tahu ke teman-teman kenapa mereka harus menonton, dan juga mungkin ada pesan juga buat penonton dan teman-teman yang ada di sini. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa buat datang ke GAB Fest GAB Fest tanggal 2 Desember besok di Taman Peruri. Mereka inilah yang dari udah berapa, 1 bulan ya? Satu bulan yang udah dikurasi menjadi 4. Inilah 4 pilihan dari Ciplus Rockabilly, Musafir, Manusia Wicara, dan perantaranya. Generasi anak band yang berikutnya bisa menjadi kesukaan kalian. Makanya kalian harus datang lihat mereka, dan juga banyak sekali yang isi juga. Ada Malik and the Essentials dan Coklat. Banyak ya? Banyak. Pokoknya bakal seru-seruan bareng di GAB Fest. Jadi support anak band! Oke. Opal Gang, ini gokil banget. Ada banyak banget band-band dari Indonesia, semuanya hadir di sini yang papan atas. Mereka bukan hanya perform, tapi banyak yang menjadi juri di Iya, sana betul, gitu ada ya. juri juga, ya. Ada yang jadi juri dan mereka perform juga di sana. Plus kalian bisa melihat mungkin ini generasi baru dari band atau musisi Indonesia juga gitu kan, regenerasi. Pastinya harus ditonton bersama-sama dan harus didukung. Oke, Opal Gang, terima kasih banyak sudah menonton kita pada hari ini, dan jangan lupa buat subscribe dan follow kita di semua sosial media di opal_id. Dan itu dia semua peserta dan seorang juri dari GAB Fest, yaitu Generasi Anak Band.